Mengingat tingginya angka perceraian di masyarakat serta penyalahgunaan narkotika oleh remaja, Badan Legislasi DPR RI mendorong rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga segera dibahas. Komisi 7 DPR RI memastikan ketersediaan alokasi gas untuk PT Pupuk Kujang dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang, mengingat hal tersebut harus menjadi prioritas. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kinerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta dalam membaca aktivitas Merapi dan menginformasikan kepada masyarakat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Suara Parlemen Pagi, edisi Jumat 27 November 2020 bersama saya Didi Ramadan. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami sampaikan kepada Anda di pada pagi hari ini. Dan tema kita pada hari ini, tema utama kita adalah terkait dengan data bocor atau kebocoran data. Siapa yang bertanggung jawab? Di sini ada ratusan ribu data bocor ke publik berisi informasi pribadi para guru honorer, penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Dan kita akan membahas hal tersebut dalam tajuk utama. Namun sebelum itu kita akan menyajikan dulu kepada Anda 3 berita pilihan pertama. Yang pertama datang dari rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga diharap dapat atasi masalah sosial. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ali Taher Paraso menyampaikan tingginya tingkat perceraian keluarga menjadi salah satu penyebab banyaknya masalah sosial di masyarakat, khususnya di kalangan anak dan juga remaja. Untuk itu negara perlu hadir untuk menjamin kualitas hidup keluarga dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan pada keluarga. Mengingat tingginya angka perceraian di masyarakat serta penyalahgunaan narkotika oleh remaja, Badan Legislasi DPR RI mendorong rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga segera dibahas. Ditemui usai rapat panja rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, anggota Badan Legislasi DPR RI Ali Taher menyampaikan tingginya tingkat perceraian keluarga menjadi salah satu penyebab banyaknya masalah sosial di masyarakat, khususnya di kalangan anak dan remaja. Untuk itu, negara perlu hadir untuk menjamin kualitas hidup keluarga dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan pada keluarga. Rapuhnya keluarga dalam hal pernikahan misalnya, membawa akibat kepada anak yang putus sekolah, membawa anak kepada tingkat kenakalan remaja yang begitu luar biasa, terjebak dalam persoalan narkoba yang begitu luar biasa. Dalam 1 tahun saja di Jawa Barat 14.000 orang yang mati sia-sia karena alkoholisme. Anggota Badan Legislasi Esti Wijayati meminta pihak pengusul dan anggota Badan Legislasi dapat mengkaji substansi dari undang-undang secara cermat, karena beberapa pasal di dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sudah diatur dalam undang-undang yang lain yang terkait dengan keluarga. Untuk itu, lebih baik dilakukan revisi substansi undang-undang terdahulu daripada membuat undang-undang yang baru. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, karena memang dari sisi pasal-pasal yang ada di dalam rancangan ini, beberapa terkait dengan banyak hal yang sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang yang lain. Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian juga bicara soal BKKBN, mungkin perlindungan perempuan dan anak, dan yang lain-lain. Alda dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Badan Legislasi Mai Esti Wijayati meminta pihak pengusul dan anggota Badan Legislasi dapat mengkaji substansi dari undang-undang secara cermat. Karena beberapa pasal di dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sudah diatur dalam undang-undang lain yang terkait dengan keluarga. Untuk itu lebih baik dilakukan revisi substansi undang-undang terdahulu daripada membuat undang-undang yang baru. Dan di berita selanjutnya pemirsa, ada dari Komisi 7 DPR RI pastikan alokasi gas untuk PT Pupuk Kujang pasca 2024. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menyampaikan PT Pupuk Kujang telah menandatangani kontrak dengan PT PGN untuk ketersediaan gas hingga tahun 2024. Namun, pasca 2024 belum ada perjanjian. Untuk itu, Komisi 7 akan turun tangan untuk memastikan alokasi gas pasca 2024. Komisi 7 DPR RI memastikan ketersediaan alokasi gas untuk PT Pupuk Kujang dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang, mengingat hal tersebut harus menjadi prioritas.
Ditemui usai kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menyampaikan PT Pupuk Kujang telah menandatangani kontrak dengan PT PGN untuk ketersediaan gas hingga tahun 2024. Namun, pasca 2024 belum ada perjanjian. Untuk itu, Komisi 7 akan turun tangan untuk memastikan alokasi gas pasca 2024. Edi Suparno berharap jaminan kepastian alokasi gas untuk PT Pupuk Kujang dapat memberikan sumbangsi positif bagi dunia pertanian dalam jangka waktu panjang. Namun perlu adanya perbaikan distribusi pupuk bersubsidi bagi kalangan petani dengan cara dan mekanisme yang tidak sulit. Untuk memastikan bahwa PT Pupuk Kujang sebagai salah satu industri yang memang sangat sentral dan strategis bagi sektor pertanian, itu bisa mendapatkan pasokan gas yang cukup. Anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika mengatakan PT Pupuk Kujang memiliki 2 pabrik, Pabrik Kujang 1A dan Pabrik Kujang 1B. Ia menilai Pabrik Kujang 1A sudah kuno dan tidak efisien, sehingga sudah ada rencana untuk merenovasi dan mengganti dengan teknologi baru agar lebih efisien, namun membutuhkan gas yang besar. Bagi industri pupuk, termasuk Pupuk Kujang, adanya kepastian pasokan gas itu sangat penting karena dia itu bahan bakunya dari gas. Kita datang ke sini untuk memastikan, untuk mengetahui bagaimana kepastiannya tuh. Dari Cikampek, Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Edi Suparno berharap jaminan kepastian alokasi gas untuk PT Pupuk Kujang dapat memberikan sumbangsi positif bagi dunia pertanian dalam jangka waktu panjang. Namun perlu adanya perbaikan distribusi pupuk bersubsidi bagi kalangan petani dengan cara dan mekanisme yang tidak sulit. Di sini anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika mengatakan PT Pupuk Kujang memiliki 2 pabrik, Pabrik Kujang 1A dan Pabrik Kujang 1B. Ia menilai Pabrik Kujang 1A sudah kuno dan tidak efisien, sehingga sudah ada rencana untuk merenovasi dan mengganti dengan teknologi baru agar lebih efisien namun membutuhkan gas yang besar. Dan di berita selanjutnya pemirsa, dari BPPTKG harus proaktif sampaikan kondisi terkini dari Gunung Merapi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan Komisi 7 DPR RI mendorong BPPTKG dapat terus menjaga akurasi data yang diinformasikan kepada masyarakat. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kinerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta dalam membaca aktivitas Merapi dan menginformasikan kepada masyarakat. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan Komisi 7 DPR RI mendorong BPPTKG dapat terus menjaga akurasi data yang diinformasikan. Mengingat karakter Merapi yang memiliki pola yang berubah, para peneliti BPPTKG harus memiliki sarana prasarana yang memadai serta kemampuan yang unggul sehingga dapat meningkatkan kesiagaan dalam membaca tanda alam Merapi. Dengan peralatan yang bahasanya merendah, memadai, tapi kelasnya sudah secanggih dengan pengamatan gunung di New Zealand dan di Etna sama. Kenapa begitu? Karena khusus untuk Merapi ini polanya tidak pernah sama. Selalu terjadi pola berubah di dalam proses erupsi. Anggota Komisi 7 DPR RI Gandung Pardima mendorong BPPTKG lebih akurat dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait waktu yang tepat untuk mengungsi. Untuk itu, harus ada standar yang jelas dalam memberikan informasi status Merapi ke masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan. Kawahnya itu volumenya 10 jutaan kubik gitu. Ini baru di bawah 2 juta, 3 juta. Tapi sudah siaga 3 gitu loh. Mudah-mudahan akurasi itu dipertajam lagi. Jangan sampai nanti pengungsi itu terlalu lama diungsi. Dari Yogyakarta, Nadia, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, mengingat karakter Merapi yang memiliki pola yang berubah, para peneliti BPPTKG harus memiliki sarana prasarana yang memadai serta kemampuan yang unggul sehingga dapat meningkatkan kesiagaan dalam membaca tanda alam Merapi. Di sini ada anggota Komisi 7 DPR RI Gandung Pardiman mendorong BPPTKG lebih akurat dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait waktu yang tepat untuk mengungsi. Untuk itu harus ada standar yang jelas dalam memberikan informasi status Merapi ke masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan. Pemirsa, tadi sudah kita bahas 3 berita pertama untuk Anda. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana.
Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen. Dan di segmen kali ini kami akan membahas kepada Anda terkait dengan headline surat kabar. Dan sudah ada satu surat kabar di meja saya kali ini. Kita akan membahas dari Harian Kompas. Di sini kalau kita bisa lihat dari gambar, ada ini gambar dari Diego Armando Maradona yang baru saja meninggal dunia. Dan kita sama-sama tentunya bagi para pecinta sepak bola tentunya sangat-sangat berbelasungkawa sekali kehilangan seorang legendaris dari dunia sepak bola. Dan kita akan membahas hal terkait dengan perbaiki tata kelola lobster, yang dimana memang di sini Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara ekspor benih-benih lobster. Dan kita akan membahas hal tersebut dalam headline surat kabar. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Ya pemirsa, headline surat kabar dari Koran Kompas di sini, perbaiki tata kelola lobster. Sehari setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap serta dijadikan tersangka kasus suap perizinan budidaya lobster oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan ekspor benih-benih lobster. Penghentian ini diharapkan jadi momentum pembenahan tata kelola dan budidaya lobster di dalam negeri. Penghentian sementara ekspor benih ini juga sesuai dengan permintaan DPR RI dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan kementerian di Jakarta pada 22 September lalu. Komisi 4 mendesak KKP dan Kemenq untuk segera menerbitkan PP tentang penetapan PNBP terkait dengan ekspor benih lobster selambatnya 60 hari. Jika PP belum diterbitkan, Komisi 4 mendesak penghentian sementara ekspor benih lobster tersebut. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda headline surat kabar. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas edisi tajuk edisi Jumat 27 November 2020 dengan tema data bocor, siapa yang bertanggung jawab? Selengkapnya sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen bersama saya Didi Ramadan. Dan di segmen kali kita akan membahas terkait dengan tajuk utama yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen terkait dengan data bocor, siapa yang bertanggung jawab. Di sini memang terjadi ratusan ribu data bocor ke publik yang berisi informasi pribadi para guru honorer penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Namun di sini disangkal atau dibantah dari kebocoran data tersebut dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Dan bocornya data tersebut katanya ini terkait dengan verifikasi data yang dibutuhkan agar guru honorer dapat menerima bantuan langsung tunai sebesar 1,8 juta rupiah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan saksikan dulu terkait dengan tajuk utama data bocor, siapa yang bertanggung jawab.
Data bocor, siapa yang tanggung jawab? Bocornya data pribadi ratusan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK, calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU dari pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan kepolisian untuk menelusuri kebenaran informasi bocornya data penerima BSU serta menyelidiki dan menindak tegas oknum yang terbukti menyebarkan data pribadi pendidik dan tenaga kependidikan. Mengingat data adalah barang berharga saat ini. Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk memperkuat keamanan dari sistem basis data yang digunakan Kemendikbud untuk menyimpan data. Guna mencegah adanya kasus kebocoran data para tenaga pendidik, di samping itu harus dapat dipastikan seluruh PTK yang memenuhi syarat penerima BSU dapat menerima bantuan dari pemerintah dan didistribusikan secara tepat sasaran. Mengingat dampak pandemi COVID-19 sangat besar, tidak hanya di sektor usaha tapi juga di sektor perekonomian bagi para PTK. Oleh karenanya, penting ada yang bertanggung jawab terhadap kebocoran data tersebut. Semuanya tidak lepas tangan begitu saja. Pemirsa, ratusan ribu data bocor ke publik berisi informasi pribadi para guru honorer penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantah kebocoran data tersebut berasal dari Kemendikbud. Bocornya data tersebut terkait verifikasi data yang dibutuhkan agar guru honorer dapat menerima bantuan langsung tunai sebesar 1,8 juta rupiah. Kemendikbud memastikan kebocoran tersebut bukan berasal dari pangkalan data pokok pendidikan atau Dapodik. Data yang bocor tersebut terdapat informasi nomor induk kependudukan NUPTK, nomor identitas penerima BSU, nama ibu kandung, tempat tinggal, tempat tanggal lahir dan juga nomor rekening dan juga tempat mengajar. Di sini ada tanggapan dari Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda, menyesalkan adanya kebocoran data dari Kemendikbud. Syaiful Huda mempertanyakan sistem proteksi keamanan di Kemendikbud. Dan juga Syaiful Huda mendesak Kemendikbud untuk dapat melakukan investigasi internal dan juga kesalahan berada di level mana. Ini terkait dengan kebocoran data yang memang masih banyak sekali sering terjadi, tidak hanya dari Kemendikbud, namun juga dari kementerian-kementerian lain dan juga dari departemen-departemen dari kementerian yang lain juga banyak sekali mengalami permasalahan terkait dengan kebocoran data. Dan semoga ini bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah kita untuk bisa melindungi data pribadi yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nanti kita akan masih membahas terkait dengan tajuk utamanya, dipastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen dan kita masih membahas terkait dengan tajuk utama terkait dengan kebocoran data dari Kemendikbud. Namun di sini Kemendikbud memastikan kebocoran tersebut bukan berasal dari pangkalan data atau pokok pendidikan atau Dapodik. Data yang bocor tersebut terdapat informasi nomor induk kependudukan NUPTK, nomor identitas penerima BSU, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, nomor rekening dan juga tempat mengajar. Dan di sini ada tanggapan juga dari Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menyesalkan adanya kebocoran data tersebut. Syaiful Huda mempertanyakan sistem proteksi keamanan di Kemendikbud. Syaiful Huda mendesak Kemendikbud untuk dapat melakukan investigasi internal
berada di kesalahan atau di level mana kesalahan tersebut bisa terjadi. Di sini Syaiful Huda menyayangkan kejadian kebocoran data telah terjadi berulang kali dan evaluasi perlu untuk dilakukan oleh Kemendikbud. Dan kita tentunya berharap nantinya ini tidak hanya untuk bagi Kemendikbud, namun juga untuk seluruh pemerintah, lapisan dari pemerintah dan juga departemen-departemen lain untuk bisa mulai menjaga yang namanya data-data penting terkait dengan data dari masyarakat. Karena ini memang data-data rahasia ini bisa sangat berbahaya sekali ketika menyangkut dengan adanya data kepentingan dari masyarakat tersebut. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda tajuk utama, namun kita akan membacakan dulu kepada Anda terkait dengan update data COVID-19 di Indonesia. Dan ini dilansir dari laman kemenkes.go.id bahwa per hari kemarin, tanggal 26 November, jumlah pasien positif yaitu 516.753 kasus, bertambah sebanyak 4.917 kasus. Dan yang sembuh sebanyak 433.649 kasus, bertambah sebanyak 3.842 kasus. Lalu yang meninggal di sini ada 16.352 kasus. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dede Ramadan, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. صلوا على محمد صلوا عليه وسلم صلوا على محمد صلوا عليه وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Nabi, salam alaik, salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Nabi, salam alaik, salawatullah alaik. Indah wajahnya
bagaikan purnama. Siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Nabi, salam alaik, salawatullah alaik, salawatullah, Salawat cinta yang kuhantarkan membawa kembali dia dalam kehidupanku.